Ya, sekarang kita lagi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan ulang tahun ke-19 Mahkamah Konstitusi. Dan dalam kesempatan ini saya dan Diana dan Inggit akan mengulas Museum MK atau Pusat Sejarah Mahkamah Konstitusi. Dan juga nanti ada perpustakaan. Nah, masalahnya teman-teman udah tahu belum nih MK sudah ada museumnya gitu. Nah, kalau belum tahu, saksikan aja video ini. Jadi nanti kita akan mengulas ada apa sih di museum ini, lalu kemudian apa saja sih benda-benda yang menjadi kriteria untuk bisa masuk dalam museum MK ini. Jadi kita akan mengulas. Cuma dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan ikut mengulas museum dan perpustakaan, tapi nanti Mbak Diana sama Mbak Inggit yang akan mengulasnya. Pada liputan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Mahkamah Konstitusi, museum dan juga perpustakaannya, Mbak Inggit. Iya, betul sekali nih Mbak Diana dan Bang Victor. Masih banyak sekali nih teman-teman yang belum mengetahui tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi ini masih memiliki pusat sejarah yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 19 Desember tahun 2014. Nah, pusat sejarah konstitusi ini itu dimaksudkan untuk menjadi tempat dokumentasi sejarah yang nantinya akan berguna untuk terus dipelajari oleh generasi mendatang. Seperti itu Mbak Diana dan Mbak Victor. Oke, untuk lanjutnya kita langsung masuk aja yuk. Dari mana kalian? Kami dari channel YouTube Konstitusionalis TV. Kami hari ini akan mengulas lagi Pak tentang Pusat Sejarah Konstitusi. Oh, berarti sebelumnya sudah ada informasi tentang itu ya? Iya, betul sekali. Oke, selamat datang. Kami ucapkan ya atas nama Mahkamah Konstitusi, atas nama semua pimpinan dan pegawai yang ada di sini. Kami sangat senang kehadiran kalian. Siapapun kami akan terima seperti itu. Ini lantai 5 dan 6 adalah fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk semua warga negara yang kami anggap perlu memahami tentang Mahkamah Konstitusi dan sejarah kenapa ada konstitusi di negara ini. Nah, tapi sebelumnya saya mohon kalian ketika adalah ketika ambak monumen ini untuk bahwa Pusat Sejarah Konstitusi ini sudah diresmikan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo, ketika beliau baru dilantik dan beberapa bulan kemudian hadir Pusat Sejarah Konstitusi ini. Jadi latar belakangnya adalah memang kami Mahkamah Konstitusi itu ingin menyediakan fasilitas memberikan pencerdasan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Baik, ini kita mulai. Ini menyengaja desainnya itu memang dari mulai kehadiran VOC di Indonesia. Ya, di VOC itu sudah ada diketahui semua bahwa ini kalau pelajaran mungkin dari SMP, SMA ya, sudah ada sejak dulu. Nah, jadi sudah tahu. Ini yang membedakan adalah menampilkan informasi ini supaya lebih mudah diterima oleh semua lapisan tingkat pendidikan gitu. Iya, Pak. Nah, ini mulai dari VOC. VOC kehadirannya itu kan untuk berdagang sebetulnya kan. Nah, mereka tertarik pada Indonesia punya banyak sekali rempah-rempah, sehingga mereka mendirikan perusahaan di sini gitu, masuk di wilayah Hindia Belanda ya waktu itu dianggapnya itu. Nah, tetapi
karena permasalahan mereka sendiri, mereka mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tapi akhirnya tidak hanya berdagang tapi mengokupasi, ya, menjajah, jadi penjajah kita, ingin menikmati semua yang ada di Indonesia. Hampir semua areal di Indonesia itu dikuasai. Nah, ini tahun-tahun yang disebutkan di sini adalah tahun 1879 sampai 1998 itu dianggap perlawanan fisik, etis, dan kebangkitan. Itu maksudnya adalah ketika di tahun-tahun itu perlawanan fisik itu memang mereka belum dibekali oleh edukasinya belum banyak, sehingga yang tahu adalah bagaimana kepemilikan saya itu tidak direbutkan begitu saja, sehingga perlawanannya fisik saja gitu, tidak lebih menggunakan intelektual gitu ya. Nah, setelah tahun-tahun ini sudah banyak sekali orang-orang Indonesia juga yang bersekolah lebih tinggi, bahkan sekolah di Belanda, itu menyebabkan mereka memiliki intelektual yang lebih bagus. Maka di tahun-tahun 1901 ini memulai dengan disebut politik etis. Ya, jadi dengan cara-cara debat, argumentasi segala macam itu, sambil membuat kekuatan-kekuatan melalui berbagai organisasi. Nah, ini mulainya kita. Nah, kebangkitan ini dianggap sebagai mulainya didirikan banyak sekali organisasi. Nah, kalian sudah tahu organisasi apa saja ini bisa kita lihat. Ya, sejak 1998 ya didirikan pergerakan buruh di Tomo. Nah, ini terus banyak sekali, hampir di kurun waktu berapa tahun muncul perhimpunan-perhimpunan ya. Nah, sehingga puncaknya dari perhimpunan itu apa? Ini Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda ini yang mengikat seluruh wilayah Indonesia, pemuda-pemudanya untuk mendeklarasikan bersama bahwa kita bersatu dalam bahasa, bangsa, bernegara, semuanya bersatu, mengikat mulai ini. Nah, inilah perlawanan-perlawanan yang sesungguhnya sudah dimulai sejak 1928. Nah, tapi tetap kita masih kurang kuat ya seperti itu. Nah, sehingga ini di tahun-tahun berikutnya sampai tahun 36 ya sudah ada petisi ini untuk ada membuat parlemen, artinya kekuatan yang dihimpun lebih legal gitu saat itu. Tapi tahun-tahun kemudian ya seperti dalam sejarah kalian sudah tahu semua, sampai tahun 1942 Jepang masuk dan Belanda menyerah kepada Jepang. Inilah mulai penjajahan Jepang yang tadinya mereka menyampaikan bahwa mereka saudara kan gitu. Saudara dari Asia, sama-sama ingin memerdekakan, sehingga ada muncul janji kemerdekaan di tahun. Ini menarik sekali Pak ya? Ya. Iya. Sudah tersusun rapi ya Pak. Kronologiskan seperti itu supaya mudah dipahami Pak. Ya, sebetulnya pembentukan konstitusi kan dari berbagai ragam ya. Dari berbagai aspek, artinya item atau komponen-komponen untuk membuat konstitusi itu tidak dari sejarah ini saja, sejarah perjuangan, tetapi dari budaya, ya, dari agama, semuanya masuk gitu. Jadi dari ideologi yang sudah ada sejak dulu masuk menjadi satu konstitusi kita. Nah, tetapi ini dimunculkan supaya bahwa konstitusi itu memang dibentuknya setelah kita merdeka, kan itu harus diinformasikan pada masyarakat itu, sehingga arti sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia betul-betul dirasakan oleh semuanya. Gitu. Bahwa kita perjuangan kemerdekaan itu luar biasa perjuangannya sejak dulu masuk POC ratusan tahun. Jadi kalau seingat adik-adik mungkin 350 tahun dan 3,5 tahun kan begitu kan, tahunnya Belanda dan Jepang gitu. Nah, tapi ini akhirnya memang sudah untuk janji kemerdekaan di tanggal ini tahun 1944 sudah ada gitu, sudah ada ucapan dari pemerintah Jepang untuk ayo Indonesia merdeka, tetapi kan sebetulnya itu hanya diplomasi saja gitu. Nah, sehingga dibentuk panitia kemerdekaan. Nah, sebetulnya bagaimana kemerdekaan itu bisa digelorakan dan diucapkan di tahun 45 itu kan backgroundnya sebenarnya adanya bom atom Hiroshima Nagasaki kan begitu kan, itu ada sudah tahu. Nah, maka itu sejarahnya kita lemparkan ke sini nih, malah gambarnya ada di sini, nanti kita bolak-balik lagi. Nah, ketika Hiroshima Nagasaki itu meletus, ya ini gambar. Jadi di arsip saya sampaikan sedikit bahwa informasi yang kami sajikan di sini semua materi-materinya adalah dari arsip nasional, dari perpustakaan nasional, bahkan dari arsip kerajaan Belanda. Jadi banyak sekali sebenarnya informasi yang sudah kita miliki. Resmi banget ya Pak? Ya, sudah kita sejak dulu punya Indonesia tuh. Tetapi kan kita masih berantakan saat itu, maka
para penjajah itulah yang mungkin malah punya dokumentasi yang bagus. Ya, Belanda di era Belanda banyak sekali mereka jurnalis-jurnalis yang ngambil gambar-gambar bagaimana banyak sekali dinamika kehidupan, perjuangan segala macam saat itu. Nah, itu dibawa oleh mereka. Dan itu tidak mudah mengambil ke sini. Tidak mudah dan karena menganggap itu milik negara ya. Dan sepertinya kurang percaya juga ke pemerintahan itu untuk menyimpan arsip yang makanya kita harus juga memperlihatkan bahwa kita punya arsip yang bisa kita simpan gitu. Nah, arsip nasional juga sudah banyak sekali menyimpan, tapi masih ada beberapa yang kita ambil sengaja dari Belanda. Nah, ini di arsip nasional tidak ada dokumennya. Saat itu ketika Hiroshima Nagasaki meledak ya, sudah diledakan dengan bom atomnya itu, para pemuda Indonesia saat itu, ayo kita merdeka dong sekarang. Kan Jepangnya juga sudah pasti menyerah gitu. Dan betul, Jepang itu menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat pada sekutu. Sudah mereka menyerah, akhirnya kemerdekaan itu segera kita bisa proklamkan. Nah, ini backgroundnya para pemuda memaksa Soekarno untuk segera membuat skripnya bagaimana dibaca kemerdekaan itu. Nah, skripnya ada di sana. Itu kita buat dalam dalam lempengan ini. Ini dibuat oleh ahli, ya, tidak sembarangan. Ini namanya Pak Suryo. Pak Suryo itu yang membuat patung Sudirman itu di sana dan Sudirman. Ya. Nah, nanti kalian akan lihat di sebelah sana kita punya diorama juga. Ada lagi, Pak. Ya, ini dari lempengan. Maksudnya itu tulisan seperti mirip kertas aslinya itu yang dibacakan gitu. Ya, yang dibacakan untuk proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi setelah itu kita agak balik lagi ke sini sedikit. Jadi setelah merdeka itulah kita membuat konstitusi itu. Nah, rancangannya dari awal sudah sejak Juli sebelumnya sudah ada. Karena memang ada janji kemerdekaan kan, sehingga kita konstitusi itu harus siap. Badan untuk persiapan kemerdekaan sudah dibentuk. Nah, tetapi dipercepat dengan adanya peristiwa Hiroshima Nagasaki dan dorongan pemuda untuk segera untuk menggerakkan. Nah, jadi ini Piagam Jakarta 22 Juni itu menjadi bahan pembukaan kita ya, pembukaan dan Pancasila. Lalu nanti ada konstitusi. Tanggal naskahnya sudah ada di 16 Juni. Nanti rapatnya ada foto rapatnya yang kami buatkan diorama di sebelah sana. Nah, mari kita lihat. Ini para anggotanya yang mempersiapkan. Ini para anggotanya, kita satu-satu nanti ada waktu kalian bisa melihat. Nah, tadi zona itu zona pra kemerdekaan dan kemerdekaan. Setelah merdeka kita punya konstitusi namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini area namanya zona konstitusi, zona Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Ya. Dan ketika kalian mendengar bahwa konstitusi dibuat dan konstitusi bisa diamandemen, sebenarnya harus di seluruh dunia juga bisa. Semua konstitusi di seluruh dunia bisa diamandemen ya. Cuma Indonesia seolah-olah mengharamkan amandemen ketika masih di rejimnya Soeharto dulu kan. Padahal sudah ada di Undang-Undang Dasar juga ini di salah satu catatan dalam undang itu sudah ada. Nanti ini untuk Sumatera Utara. Ya. Nanti itu boleh dirubah kok, gitu kan menyebutkannya. Boleh dirubah kok kapannya kalau memang diperlukan dengan situasi. Bukan yang tidak boleh dirubah kitab suci kan. Iya, nah, kalau ini dipersilakan. Oh iya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah rapat PPK persiapan kemerdekaan itu yang dibuatkan dalam bentuk diorama. Nah, ini bahan aslinya dari Weber. Ya, seperti lilin ya. Nah, itu bentuk ukuran presiden pertama kita itu dalam ukuran 1:1. Jadi aslinya segede itu. Nah, kalau kalian bisa masuk itu deketan kali tingginya. Makanya Iya, Pak. jadi orang yang tidak tinggi itu biasanya pinter. Karena otak dan perutnya dekat kayak saya. Nah, ini terus kita ke sini. Ini setelah kita punya konstitusi, sudah merdeka, ternyata negara-negara sekutu yang merasa aturan saat itu secara internasional kalau sudah lepas Belanda ke Jepang sudah menyerah, itu balik lagi ke penjajah sebelumnya. Nah, mereka tuh punya prinsipnya begitu. Sehingga apa? Tidak ridho kita punya negara yang sudah merdeka, maka diusahakan untuk dipecah-pecah terus. Nah, akhirnya kita juga mengimbangi situasi itu ya, kan kekuatan kita tentu berbeda. Nah, ini
menjadikan ini misalnya disebut dinamika praktek ketatanegaraan. Artinya ada beberapa kali konstitusi kita berubah ya dalam kurun waktu dan mulai dibentuk sampai kembali lagi ke dekret nanti tahun 59 itu ada beberapa kali perubahan. Nah ini diantaranya ya negara serikat, pemerintah darurat dan sengaja dibuatkan konstitusi ini. Jadi kalian kalau agak santai dengan teman-teman datang ke sini bawa lagi bisa satu-satu gitu. Ya, ini informasi sengaja sebenarnya ini highlight. Ya, kedalaman informasi itu masih ada. Kami punya segini kitabnya. Dalam museum. Ya, terbuka untuk umum. Ada syarat tertentu nggak Pak? Enggak, sebanyak penting ada informasi akan ada kedatangan seperti kalian juga ke sini. Dibatasin gitu nggak Pak untuk orangnya? Enggak. Kamu nggak enak kalau dibatasi nanti dimarahi rakyat. Bukannya gedung MK boleh dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Lah, kami 10 orang dikurangi 5. Kecuali masa kemarin Covid ya, kalau Covid-19 kami tutup dulu gitu. Praktis tutup dulu semuanya. Nah, akhirnya menunggu lebih aman. Nah, sekarang dianggap sudah agak aman, sudah menerima lagi, tentu tetap terbatas ya. Jadi ketika ada 200 yang kunjungan kami tolak dulu, paling bisa 50 gitu. Berarti terbuka untuk umum ya Pak? Terbuka untuk umum siapa saja. Jadi yang sudah kesini itu di berbagai tingkatan strata sekolah ya, termasuk para artinya pemerhati. Nah, sehingga kami di sini yang bertanggung jawab menyelenggarakan layanan ini juga bertanya balik. Jangan-jangan adik-adik lebih tahu dari saya, gitu kan? Misalnya satu item ini Pak, saya tahunya ini bukan ini loh, atau ada tambahan informasi ini sebenarnya yang lebih penting dari ini. Misalnya, jangan mungkin saja kalian itu lebih pakar kan, justru karena membuka-buka informasi lain. Nah, saya terima masukan itu dan kami akan proses itu, tidak dibiarkan begitu. Sehingga apalagi kalau pakar hukum misalnya, ya pemerhati itu kami suka tanya, silakan Prof kalau masih ada masukan dan ini. Nah kami pernah ada beberapa tuh item yang kami tambahkan. Udah sudah jadi begini. Nah, berarti bisa direvisi. Bisa direvisi, harus bisa direvisi, gitu. Dan kedalaman informasi juga harus kami siapkan. Nah kami rencana ke depan adalah menyimpan kedalaman informasi itu dalam bentuk soft copy-nya. Jadi kalian misalnya ke sini juga untuk penelitian misalnya, Pak saya mesti informasi ini background-nya ada lagi nggak? Oh ada, kami ada. Kami punya segini, kalau di print itu segini tebal. Ada arsipnya berarti? Ya ada arsipnya semua ya. Baik, kita maju lagi. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk item yang dimasukkan atau didaftarkan ke sistem itu ada kriteria tertentu nggak sih Pak? Kayak misalnya harus apa? Enggak, gini kan pembentukan ini sebenarnya ada timnya dulunya ya. Jadi kami dari pimpinan itu dulu jadi begini, pembuat undang-undang itu kan sebenarnya di sana DPR ya. Nah, sehingga mestinya sejarah tentang bagaimana membentuk konstitusi itu sebenarnya ada di sana sejarahnya di sana. Tapi kami dulu pimpinan-pimpinan kami di periodenya Prof Mahfud itu berdiskusi dengan pimpinan DPR. Ini kita harus segera punya fasilitas yang menyebutkan bahwa sejarah panjang membuat konstitusi itu luar biasa. Nah, segera harus disiapkan karena masyarakat kita itu masyarakat yang kalau kita pancing kan pasti ingin tahu semuanya dan itu harus tahu. Karena ketika bicara konstitusi kita bicara demokrasi, bicara hak asasi, itu harus tahu. Hak konstitusi warga itu sejauh mana mereka harus tahu itu. Nah sehingga tidak ada lagi orang yang dilecehkan karena berat tidak paham hukum, kan seperti itu kan. Nah kalau sekarang sudah beri pemahaman, paling tidak konstitusi kita itu luar biasa. Nah, itu kan.